kita mulai. Baik. Mari kita ada live ini. Baik. Kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang hidup, kami mengucap syukur atas kasih-Mu Engkau telah curahkan bagi kami sepanjang kehidupan kami, khususnya hari ini. Engkau berikan hari yang baru supaya kami bisa memuliakan nama-Mu. Bapa, terima kasih. Kami berharap biarlah Engkau tetap dekat dan menyertai dalam segala hal dalam kehidupan kami. Hikmat Tuhan saja yang akan membimbing kami untuk bisa menjalani kehidupan kami. Bapa, kiranya Engkau yang terus menyertai sehingga pada akhirnya ya Bapa, pada akhirnya setiap apa yang Engkau kehendaki kami bisa genapi dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman, kiranya Roh Kudus membimbing kami supaya kami bisa memahami akan firman yang disampaikan. Terlebih ya Bapa, gerakanlah hati kami supaya kami bertumbuh di dalam pengenalan dan iman terhadap Engkau. Dengan demikian kami pun layak disebut sebagai anak-anak Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami berserah waktu ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, hari ini kita akan melihat bersama-sama kita akan lihat bersama-sama satu tema. Miswa Allah adalah hidup yang kekal. Miswa Allah adalah hidup yang kekal. Jadi ini berdasarkan buku yang ke-7 yang ditulis seri sejarah penebusan yang ditulis oleh Pendeta Brampat. Dan kita akan melihat bersama-sama tentang firman Tuhan. Intisari dari firman Tuhan itu seperti apa. Hari ini kita akan lihat mengenai kata miswa. Bahwa miswa itu memiliki hubungan yang erat dengan yang namanya hidup yang kekal. Siapa yang gak mau hidup yang kekal? Mau ya? Tetapi kalau hidup yang kekal dalam kondisi yang sekarang ini, pada mau gak? Masih sakit hati, ya, menua dan lain-lain. Tidak mau hidup kekal yang seperti ini kan? Makanya hidup kekal yang dibicarakan oleh Tuhan bukanlah hidup kekal yang seperti sekarang terus hidup kondisinya tidak berubah. Tetapi Tuhan berbicara lewat firman-Nya, hidup kekal yang dimaksud adalah hidup kekal yang tidak ada air mata. Tidak ada kesedihan, tidak ada sakit hati lagi. Hanya ada sukacita selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Inilah yang kita imani dan kita nantikan. Kita baca bersama-sama Yohanes 12 ayat 50. Yohanes 12 ayat yang ke-50. Kita baca 2, 3. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Oleh Bapa kepadaku. Nah, di sini Yesus berbicara bahwa perintah Tuhan, perintah Bapa adalah hidup yang kekal. Dan Yesus menyampaikan perintah itu kepada kita semua. Di dalam Perjanjian Lama, kata perintah itu adalah miswa. Miswa. Jadi hari ini kita akan lihat mengenai miswa. Miswa atau mispa. Perintah Tuhan. Kata ini kita merenungkannya lewat sudut pandang Pemazmur 119. Pemazmur 119. Mazmur 119 seperti yang kita tahu itu merupakan pasal yang paling panjang dalam Alkitab. Panjang sekali. Ya. Bayangkan lagu panjangnya itu 176 ayat, 176 bait. Kita mau selesai nyanyi sampai kapan? Lama sekali ya. Tetapi
Karena begitu panjangnya pasal ini menunjukkan betapa pemazmur itu banyak pengalaman dengan firman Tuhan. 176 ayat tetapi fokusnya satu, yaitu firman Tuhan. Mengenai firman. Di Mazmur 119 kata miswa bisa ditemukan dalam 22 ayat ini. 22 ayat ini. 22 kali dicatat di Mazmur 119 ayat ke-6, 10, 19 dan seterusnya. Jadi banyak sekali pengalaman pemazmur dengan kata ini, dengan perintah Tuhan. Kalau dengar perintah, kita ingat zaman kapan? Raja-raja. Zaman? Raja-raja. Raja-raja. Dalam hidup kita. Oh, dalam itu. Waktu masih kecil. Diperintahkan gitu kan. Orang tua. Pokoknya apa yang orang tua perintahkan, jalankan. Kalau enggak, bahaya. Maka kalau dengar kata perintah, sepertinya agak diintimidasi gitu. Agak tertekan. Tetapi pemazmur tidak melihat seperti itu. Ya. Kata miswa itu dari akar kata sawa. Ya, sawa artinya memberi petunjuk. Memberi petunjuk. Jadi kalau misalnya tidak tahu, kita minta petunjuk, diberitahu. Positif ya? Positif ya? Arti lainnya itu mengangkat ke suatu jabatan tertentu, suatu posisi tertentu. Mengangkat. Jadi miswa itu ketika disampaikan itu untuk membangun, untuk membuat seseorang itu diangkat ke suatu posisi yang lebih tinggi. Nah, arti lainnya adalah memerintahkan. Maka ketika kita dengan pemahaman miswa, bagaimana kita memahami, melihat firman Tuhan, maka kita bisa lihat bahwa firman Allah itu adalah perintah yang harus dijaga mutlak. Harus dijaga. Firman Tuhan ini merupakan perintah yang dinyatakan dengan kuasa yang tidak tertandingi. Artinya apa? Tidak ada lagi di atas perintah. Perintah Allah itu sudah paling tinggi. Ya, perintah Allah itu paling tinggi. Makanya firman Allah di dalam Alkitab menempati otoritas yang paling tinggi dalam hidup kita. Kalau kita baca di 2 Timotius berapa? Ya, 4 ayat 16. Di situ dikatakan firman Allah itu diilhamkan oleh Allah dan itu bermanfaat untuk mengajarkan, membimbing orang supaya jauh dari kejahatan, supaya menerima keselamatan. Jadi itulah firman Allah. Sangat-sangat penting. Makanya kita perlu mendengar selama itu firman Tuhan. Siapapun yang berbicara, kita harus memberikan telinga kita. Kecuali itu bukan firman Allah, nggak usah. Tinggalin aja tempat itu, nggak apa-apa. Mazmur kita lihat. Kita baca Mazmur 105 ayat 8. Mazmur 105 ayat 8 kita baca. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Jadi sebayangkan, Tuhan dia tidak lupa. Dia tidak lupa. Kita gampang lupa ya. Tetapi Tuhan tidak lupa. Apa yang dia firmankan, dia ingat itu. Apa yang dia perintahkan, dia ingat. Itu Tuhan kita. Makanya perintah Tuhan itu bersifat kekal. Firman Tuhan itu tidak dilupakan. Itu sebabnya kita perlu firman Tuhan di dalam kita supaya kita tidak dilupakan. Betul ya? Kita perlu firman supaya kita tidak dilupakan. Jika ada orang yang bilang, ya terserahlah, mau firman A, firman B, mau bilang apa ya, yang penting saya percaya Yesus, selesai. Hati-hati, kita bisa keliru. Kita bisa disesatkan. Kita bisa disesatkan. Ya? Makanya kita perlu melihat firman sebagai perintah yang kekal, yang tidak berubah. Ini sangat-sangat penting bagi kita. Mari kita baca sama-sama Ratapan
Ratapan 3 ayat 37. Ratapan 3 ayat 37. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Jadi ketika Tuhan memerintahkan, Tuhan berfirman, semuanya apa? Jadi katanya. Makanya kenapa kita perlu firman Tuhan? Di hari Tuhan kita terima firman, supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan, kehendak yang baik bagi kita, anak-anaknya, itu bisa terjadi, bisa terjadi. Makanya bila mana kesehatan kita itu terganggu, berarti kesehatan itu lagi nggak ada kan? Jadi kita mohonkan, Tuhan, Engkau yang memerintahkan maka itu jadi, maka perintahkanlah supaya kesehatan itu ada di dalam saya untuk kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan akan mendengar dan menjawab kita. Ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada kata Taurat, benar ya? Kita pernah belajar yang namanya Torah, ya, Torah. Torah di sini menunjuk kepada hukum Taurat. Tetapi kadang-kadang kata Torah ini digantikan oleh miswa di dalam Alkitab. Padahal ini menunjuk kepada hukum Taurat juga. Jadi ketika Torah itu berbicara tentang hukum Taurat, miswa itu menunjuk kepada 10 perintah, ada rincian dari setiap perintah itu, setiap perjanjian Tuhan, semua penjabaran itu. Maka nasihat-nasihat firman yang berharga itu merupakan perintah Tuhan bagi kita. Bayangkan, kalau misalnya anak kita ya, kita tahu bahwa makan itu bagus untuk kesehatan mereka. Terus kita perintahkan kepada anak kita kan, ayo makan, ayo makan. Misalnya dia sudah tahu bahwa makan itu baik untuk dia, maka ketika mendengar perintah, ayo makan, itu baik buat kamu, maka anak itu akan bilang apa? Saya sudah tahu. Iya kan? Tetapi manusia tidak seperti itu kan terhadap firman Tuhan. Ketika firman disampaikan, meskipun itu baik bagi kita, kadang-kadang, aduh bagaimana ya, gitu ya, menjalankan firman Tuhan, nggak sesuai dengan apa yang kita mau soalnya. Makanya lagu yang jadilah padaku seperti yang kau ingini, kita sering dengar itu kan. Banyak orang yang nyanyi tetapi tidak hidup seperti apa yang dia akui kan. Jadilah padaku seperti yang aku ingini. Nah ini yang kita harus berjaga-jaga, jangan sampai kita pun terjebak lewat itu. Jangan hanya lip service istilahnya. Lip service itu menyenangkan Tuhan hanya lewat mulut saja. Tetapi hal yang berkenan kepada Tuhan bukanlah lip service, bukan hanya di bibir saja. Makanya Yesus datang. Ketika berhadapan dengan orang Yahudi, Yesus bilang apa? Yesus kutip satu ayat. Ya. Yesus bilang, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripada. Makanya ketika kita di gereja, benar-benar badan kita di gereja, hati dan pikiran kita harus di gereja. Jangan pergi kemana-mana, gitu ya. Harus ada di situ. Pada akhirnya berkat Tuhan dan kasih karunia Tuhan akan kita terima. Ya. Di Ulangan 30 ayat 16. Perintah Tuhan itu berhubungan erat dengan berkat Tuhan. Kita baca. Ulangan 30 ayat 16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allah dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Jadi firman Tuhan itu benar apa adanya. Bahwa apa? Menjaga perintah Tuhan
Ini adalah hal menerima berkat. Menerima berkat. Orang dunia bilang apa? Buat apa pergi ke gereja? Emang duit itu turun dari langit? Benar ya? Apakah duit itu turun dari langit? Itu mereka katakan. Tetapi pemahaman dunia dan pemahaman anak Tuhan harus berbeda. Ya, berkat Tuhan muncul ketika apa? Menjaga perintah Tuhan. Bagaimana kesaksian pemazmur? Ya, secara khusus kita lihat kesaksian pemazmur 119. Apa yang diakui? Ya, dia bilang bahwa dicatat 6 kali dia menyatakan bagaimana dia berjuang untuk menjaga seluruh perintah Tuhan tanpa ada yang terlewatkan satupun. Hebat ya? Dikatakan dia berjuang, bukan berusaha ya. Berjuang. Mati-matian. Mati-matian. Dia berusaha. Untuk apa? Untuk bisa menjaga perintah Tuhan. Dia sangat-sangat berusaha. Maka ini juga memberikan teladan yang baik bagi kita, bahwa kita pun harus berjuang menjaga firman Tuhan. Amin. 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 Dulu Pendeta Abraham Park, penulis buku seri sejarah perusahaan, dia pernah bilang begini: mintalah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia untuk menjaga semua kasih karunia yang kita miliki. Kenapa demikian? Hari Minggu kita fokus untuk firman Tuhan, kita beribadah, kita bertobat, kita memuji Dia. Wah, terima firman. Wah, sepertinya puas hati kita. Gitu ya. Kasih karunia yang kita terima, wah luar biasa. Tetapi, apakah ini bertahan 1 minggu? Seringkali nggak sampai 3 hari kan? Nggak sampai 3 hari. Maka kita perlu minta apa? Tuhan, tolong berikanku kasih karunia untuk menjaga kasih karunia yang saya miliki, yang sudah saya terima. Seperti itu. Ya. Yang kedua, kalau kita lihat perintah Tuhan itu sempurna. Ini pengakuan dari Pemazmur 119. Sempurna katanya. Jika sepenuhnya percaya firman, maka bisa hidup tidak bercela. Sekarang siapa peribahasa Indonesia? Tak ada gading yang tak retak. Artinya apa? Semua manusia ada celahnya, ada kekurangannya, ada kesalahan dan ada dosa. Tetapi jika kita sepenuhnya percaya firman Tuhan, hidup menurut firman itu, kita berjuang untuk menjaganya, pada akhirnya Tuhan akan mendapati kita tidak bercela. Ya, luar biasa. Bukan kita yang bisa, tetapi Tuhan yang mampukan kita. Apalagi pengakuan pemazmur. Kalau kita lihat, pemazmur juga mengakui bahwa apa? Meskipun dia tersesat seperti domba yang hilang, tetapi dia tidak lupa perintah-perintah Tuhan. Mazmur 119 ayat 176. Ini ayat yang terakhir. Jadi dia sudah bicara dari awal sampai di akhirnya, dia bilang apa? Meskipun dia tersesat seperti domba hilang, tetapi apa? Dia tidak lupa. Tidak lupa katanya. Makanya dia bilang apa? Tuhan tolong saya. Meskipun saya hilang, tolong cari saya. Nah ini, tolong cari saya. Dan Yesus genapi. Benar? Yesus genapi. Makanya kita sering lihat gambar yang di dinding itu. Tuhan Yesus lagi ngapain? Lagi apain dombanya? Lagi digendong dombanya katanya. Ada berapa dombanya? 1. Loh, kenapa cuma 1? Yang tersesat. Nggak mampu kalau 2. Bukan itu kan? Bukan. Karena yang 1 itu hilang. Makanya pemazmur bilang, meskipun saya tersesat, Tuhan, saya tidak melupakan perintah-perintah-Mu. Tolong cari saya. Makanya Yesus sampai hari ini dia tetap mencari kita.
mencari kita, dan membuat kita apa? Tetap datang, tetap menjaga setiap perintahnya. Ketika pemazmur ditimpa kesesakan, kesusahan, yang bisa memberikan dia sukacita apa? Perintah Tuhan, firman Tuhan. Yang sebabnya ketika kita lagi sesak dalam hidup kita, sulit konsentrasi seperti apa, coba baca kitab Mazmur, ya, maka kita akan memperoleh kekuatan dan penghiburan. Akan ada sukacita. Dan kalau kita lihat, pemazmur juga bilang begini. Ketika dia memperhatikan perintah Tuhan, dia tidak dipermalukan. Ya, ketika dia apa? Memperhatikan perintah Tuhan, dia tidak akan dipermalukan. Kenapa? Karena firman Tuhan ada bersama dengan dia. Karena Tuhan itu selalu bersama-sama dengan dia akan percaya diri. Dia tidak akan beroleh malu, ya kan? Karena Tuhan yang membela dia. Siapa yang membela? Tuhan yang bela, bukan manusia yang bela, Tuhan yang bela. Luar biasa. Kalau misalnya ada satu masalah, terus Presiden Prabowo turun tangan bela kita, gimana rasanya? Waduh, terima kasih Pak. Waduh, kalau kita mau sujudnya udah sampai sujud, bagaimana sujudnya? Iya kan? Terlebih Tuhan yang menciptakan Bapak Presiden. Maka kita bisa lihat, kita perlu bercermin, kita perlu mengikuti teladan dari Pemazmur 119. Tetap bertahan sampai akhir. Amin. Tapi bertahannya jangan sendirian. Bertahannya itu harus dengan siapa? Dengan Tuhan. Tetapi jangan dengan Tuhan yang abstrak. Jangan. Yang konkret. Apa itu? Dengan firman Tuhan. Baca. Semua catatan kita pun kita baca lagi, renungkan lagi. Maka itu yang akan memberikan kepada kita sukacita, kekuatan, dan penghiburan. Terlebih, maka firman itu sendiri akan memberikan kita berkat. Amin. Amin. Maka bagaimana arti penebusan? Arti penebusan. Bagaimana miswa ini digenapi oleh Yesus? Ya. Alkitab itu, perjanjian lama, perjanjian baru, semuanya berisi tentang perintah. Ya, perintah. Dan Yesus, apa yang dia lakukan? Yesus dia taat mutlak kepada semua perintah. Yesus taat mutlak. Seperti apa? Yesus menggenapi miswa ini. Yang pertama, kita lihat. Yang pertama, Yesus menjaga perintah Allah. Karena apa? Perintah Allah adalah hidup yang kekal. Kita baca sekali lagi. Yohanes 12 ayatnya yang ke-50. Kita baca. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi Yesus, dia menyampaikan apa yang dia terima dari Bapa langsung diberikan langsung apa adanya kepada orang-orang. Dan Yesus tahu perintah Bapa adalah hidup yang kekal. Perintah Bapa adalah hidup yang kekal. Firman, ya. Firman Bapa adalah hidup yang kekal. Ya. Orang yang taat pada firman dijamin memperoleh hidup yang kekal. Itu sebabnya perlu kita ada pergaulan dengan Tuhan lewat firman-Nya. Lewat firman. Bagaimana ketaatan? Bagaimana ketaatan kepada perintah Allah? Hubungannya itu bagaimana itu ada hubungannya dengan hidup kekal? Yohanes 8 ayat 51 kita baca. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Di sini menuruti apa katanya? Menuruti firman. Jadi Yesus, dia berbicara, bukan hanya percaya. Yohanes 3 ayat 16 bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Jadi dengan percaya kita memperoleh hidup yang kekal. Tetapi Yesus menekankan percayanya itu percaya yang seperti apa? Percaya Tuhan itu adalah taat kepada perintahnya. Taat kepada perintah Tuhan. Pada akhirnya ketika kita percaya dengan ketaatan kita, disinilah kita akan hidup kekal. Akan hidup kekal. Ya. Yang kedua, bagaimana Yesus menggenapi miswah? Yang kedua, Yesus menjaga perintah Allah secara utuh. Jadi bukan sebagian-sebagian, tetapi secara keseluruhan. Yesus jalankan semuanya. Yesus. Yohanes 15 ayat 10. Coba kita lihat. Ini ada hubungannya bagaimana ketaatan kepada perintah Tuhan ada hubungan erat dengan kasih, ya, dengan kasih. Kita baca 2, 3. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Artinya, ketika kita taat, maka kita akan dikasihi. Kita akan apa? Dikasihi. Bayangkan, kita juga pernah anak-anak gitu ya. Waktu kita masih kecil, kita dengan kakak kita. Yang mana yang lebih disayang? Yang mana yang dapat hadiah, yang dapat jajan lebih dan lain-lain. Yang taat untuk cuci piring atau yang tidak taat? Yang taat. Menurut. Ya, masih ingat ya? Ya meskipun lupa yang lainnya, tetap kita masih ingat. Waduh, kena hukum itu ketika taat atau tidak taat? Ketika tidak taat, ya. Ketika tidak taat maka kena hukuman. Tetapi ketika taat, kita menerima kasih dari Tuhan. Itu sebabnya lewat firman ini kita perlu melihat bagaimana kita lewat ketaatan kita kepada perintah Allah, kita bisa hidup di dalam kasih. Yesus, dia hidup di dalam kasih Bapa sampai akhir. Sampai kapan? Sampai akhir. Sampai akhir. Filipi 2 ayat 8. Kita baca. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sekarang kita taat kepada perintah Tuhan sampai mana? Sampai mana? Ya? Belum sampai mati kan? Belum. Kalau sudah sampai mati udah nggak ikut pelajaran. Ya. Tetapi kita perlu taat. Tetapi untuk taat itu, untuk taat sampai mati, harus dimulai dengan apa? Lakukan kerendahan hati. Harus rendah hati dulu baru bisa taat sampai mati. Tanpa itu nggak bisa. Ya. Tadi malam di GBC malam kita rabu doa nonton video khotbah pendeta berapa. Dan dia bilang, dia bicara begini, harus mati bersama dengan Kristus. Kita harus mati setiap hari. Matinya seperti apa katanya? Kalau misalnya Maya ada kaos kaki, diambil kaos kakinya, komplain gak dia? Kalau mayat itu komplain, apa yang terjadi? Lari kita. Iya kan, berarti dia belum mati kan? Jadi harus sampai situ katanya. Maka apakah mati bersama Kristus itu mudah? Susah sekali. Tetapi jika kita tidak latihan mati setiap hari, kita tidak akan bisa taat sampai mati. Kita harus mengekang diri kita sendiri. Keinginan, bahkan apa? Harus menyangkal diri sendiri. Makanya dalam sinode GBPSI ini seluruh dunia sedang menjaga yang namanya 40 hari masa prapaskah atau 40 hari masa sengsara. Kita kenal sebagai Lent, ya, Lent. Jadi Yesus mengasihi Allah Bapa sampai akhir, luar biasa. Makanya mengasihi Yesus sama dengan
taat Yesus. Mengasihi Yesus. Ya. Apa lagunya itu? Ku mau cinta Yesus selamanya. Ya kan? Banyak orang mengasihi Yesus selamanya, tetapi bolong-bolong selamanya. Hari Minggu mengasihi, hari Senin ada masalah, oh hilang kasihnya. Hari Selasa mengasihi lagi. Begitu. Ingat, jika suatu bangunan, satu dinding, batu batanya itu bolong-bolong, tidak konsisten, maka apakah dinding itu bisa bertahan? Tidak bisa bertahan. Ditiup oleh angin, jatuh dia. Sama seperti itu iman kita, kasih kita kepada Allah Bapa, kasih kita kepada Yesus, jangan bolong-bolong. Ya, makanya setiap saat kita harus minta, Tuhan tolong saya, supaya saya tetap mengasihi Engkau, supaya saya tetap taat kepada Engkau. Yohanes 14 ayat 15 bilang apa? Kita baca sama-sama. 2, 3. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Jadi ini terjadi secara otomatis. Secara otomatis tanpa paksaan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ya kan? Jadi mengasihi dengan segenap hati kita. Tetapi jika tidak taat, itu bohong katanya. Iya kan? Bohong. Orang Yahudi mereka bilang apa? Oh, kami percaya kepada Tuhan, kami lakukan segala perintah Tuhan. Yesus bilang apa? Kalian berdusta sama seperti ular. Kalian bilang Allah adalah Bapa kalian. Bukan, itu jangan salah paham. Bapa kalian adalah iblis, si pendusta itu. Kok bisa seperti itu? Kenapa Yesus sangat tegas dan keras? Karena mereka tidak percaya dan tidak taat kepada Yesus. Mereka hanya taat di diri saja. Meskipun perbuatan mereka itu tampak, tetapi hati mereka berbeda. Maka Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Hari ini kiranya kita senantiasa taat dengan kasih. Anak yang tadi, gitu ya. Ternyata anak yang pertama itu disuruh nggak mau cuci piring. Anak yang kedua akhirnya mau cuci piring. Tetapi cuci piringnya pun itu terpaksa. Akhirnya dapat jajan full atau setengah? Setengah. Ya, nggak dapat full jadi. Terpaksa. Mari kita datang lakukan kehidupan iman kita dengan sukacita, dengan hati yang rela. Jangan terpaksa. Karena Tuhan menyelidiki hati kita kan? Tuhan menyelidiki hati kita. Dia tahu apa isi hati kita. Yohanes pasal 2 ayat yang paling terakhir dibilang apa? Tidak perlu seorang pun memberitahukan, oh ini orangnya seperti ini kepada Yesus. Nggak perlu. Karena Yesus tahu isi hati semua manusia. Dia tahu. Ya. Yohanes 14 ayat 21 kita baca. 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa. Dan aku akan mengasihi dan akan menyatakan diriku kepadanya. Artinya, aku akan menyatakan diri kepadanya. Aku akan bertemu dengan dia. Artinya ketika kita pegang perintah Tuhan, lewat menjaganya, kita tunjukkan kasih kita kepada Yesus, maka kita akan ketemu dengan Tuhan. Artinya kita akan masuk apa? Surga. Iya kan? Akan masuk surga. Itu berkat yang terbesar, ya. Berkat yang terbesar. Kita baca Yohanes 14 ayat 23 dan 24 sama-sama. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Amin. Maka di sini kita bisa lihat berulang-ulang kali Yesus menekankan
Yesus berharap untuk kita apa? Ayo kita taat firman. Dengan demikian kita adalah anak Tuhan yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia. Ya? Maka Bapa, Yesus, Roh Kudus akan ada bersama-sama dengan kita katanya. Luar biasa ya? Luar biasa. Kalau presiden ada sama-sama kita, ada yang mau ganggu nggak? Ada yang berani bicarain? Nggak bisa. Ya. Karena presiden yang ada di situ. Tuhan pencipta presiden itu adalah Bapa kita. Amin. Amin. Maka kalau kita lihat di akhir kebaktian kalau apa? Ada doa berkat kan? Kasih karunia yang tak habis-habisnya dari Tuhan Yesus dan kasih yang penuh dari Allah Bapa serta tuntunan, pekerjaan, pengaruh, kuasa Roh Kudus menyertai. Ini. Makanya kita jangan melewatkan doa berkat. Ya, jangan. Terima itu dengan ini. Maka Allah Tritunggal itu akan menyertai setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Jadi kesimpulannya, ketika Pendeta Abraham Pak membahas mengenai perintah jangan membunuh, ada satu rincian hukum Taurat yang disertakan. Itu adalah tentang baju. Loh, apa hubungannya fashion sama menjaga perintah Tuhan? Iya kan? Ada hubungannya katanya. Kemudian di bagian tentang miswa ini ditekankan tentang jumbai. Jumbai. Bapak Ibu pernah lihat baju yang ujung-ujungnya ada seperti benang-benang itu diikat-ikat gitu simpul-simpul? Ada banyak. Banyaknya bukan di baju ya. Di syal juga. Di syal ada banyak ya. Nah, orang Yahudi pakaian mereka, jubah luar mereka itu pasti ada jubahnya. Jumbainya. Jumbai pada punca jubah orang Yahudi. Ya. Suatu ketika Yesus sementara jalan, kemudian orang banyak itu sakit semuanya di sekeliling dia. Maksudnya orang-orang yang sakit itu berkumpul, berkerumun di dekat Yesus. Kemudian mereka bilang apa? Izinkanlah kami menjamah jumbai punca jubahnya supaya kami sembuh. Kemudian apa? Yesus bilang apa? Ya sudah, silakan. Setiap orang yang pegang itu sembuh semuanya. Luar biasa ya? Luar biasa. Tetapi di Perjanjian Lama, jumbai pada punca jubah orang Yahudi menekankan tentang kuasa firman Allah yang harus dijaga. Itu adalah firman, perintah Tuhan yang harus ditaati. Tidak boleh diabaikan. Kuasa firman itu adalah kuasa dari Allah yang menegaskan perintah itu. Seperti ini, ya. Nah, kita lihat Ulangan 22 ayat 5. Kita baca 2, 3. Haruslah engkau membuat tali yang terpilih pada keempat puncak kain penutup tubuhmu. Di sini tali. Gedil bahasa Ibraninya, memilin benang, ya. Tetapi kalau kita lihat benang-benang yang disatukan ini semuanya itu disebut sebagai jumbai. Bilangan 15 ayat 37 sampai 40. Jumbai atau tali. Ya. Semuanya ini disatukan, itu disebut sebagai sisit. Ada T, agak bunyi T. Coba sisit. Ya, sisit. Kayak ini gambarnya. Ya, kayak ini gambarnya. Coba. Ya. Supaya yang di online pun bisa lihat. Coba saya sharekan ya, supaya bisa lihat. Ini orang Yahudi, mereka sampai hari ini masih mengenakannya. Ini yang namanya, belum muncul. Sebentar. Bisa kelihatan? Saya?
Jadi kalau kita lihat, ya, sisit ini bukan hanya sekedar fashion aja untuk bikin baju. Tuhan ada hubungan apa dengan bikin baju, ya kan? Tetapi ini memiliki tujuan. Kenapa? Karena kalau kita ketemu dengan orang, kita yang lihat pertama kali kan bagian luarnya kan, ya. Oh, dia pakai baju, misalnya Pak Madis pakai baju warna biru. Oh ya, Pak Yuri pakai batik gitu misalnya. Ya langsung kelihatan kan? Nah, ketika sesama orang Yahudi mereka lihat, maka mereka akan lihat juga jumbai itu, sisit itu, ya, sisit itu mereka akan lihat juga. Maka apa yang akan mereka ingat? Ya, apa yang akan mereka ingat? Jadi yang akan mereka ingat, ya, itu adalah sisit ini. Kata sisit, ya, sisit itu di dalam kalau orang Ibrani itu, ini tradisi mereka ya. Dalam Alkitab tidak ada ini, tetapi dalam tradisi orang Yahudi, mereka itu kalau huruf itu ada nilainya. Huruf alfabet, ya, itu ada nilainya. Misalnya ini sisit, gitu ya. Jadi itu ada nilai-nilainya. 90, 10, 90, 10 tambah 400 jadi 600. Kemudian itu simpulnya ada 5 simpul. Ada 5 simpul. Masing-masingnya terdiri dari 8 benang. Dijumlahkan semuanya jadi 613. Loh, apa 613 ini? 613 itu menunjuk kepada jumlah poin-poin hukum Taurat di Perjanjian Lama. Poin-poin apa? Hukum Taurat di Perjanjian Lama. Artinya apa? Ketika mereka lihat, kan setiap orang pakai bajunya sama kan? Maksudnya ya warnanya mungkin beda-beda, tetapi tetap sama sisitnya itu. Warnanya sama, simpulnya juga sama, ikatannya sama, jumlahnya semua sama. Ketika mereka lihat, mereka langsung ingat apa? Poin-poin hukum Taurat. Mereka akan mengingat perintah Tuhan. Mereka akan ingat firman Tuhan untuk mereka jalankan. Seperti itu, ya. Kita baca Bilangan 15 ayat 38. Berbicaralah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Nah, yang tadi ada kan, di gambar tadi ada satu yang warna biru, seperti itu. Bahkan bagi imam besar pun ada, pakaian luarnya juga ada, sisit ini. Sekarang kita akan baca Bilangan 15 ayat 39 sampai 40. Apa tujuan dari jumbai-jumbai ini? Apa tujuan dari sisit ini? Sama-sama? Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihat kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaan terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allah. Bayangkan Tuhan antisipasinya luar biasa ya. Supaya kita bisa ingat. Banyak hal yang Tuhan bikin. Selain daripada sisit ini, Tuhan pun memberikan hari-hari Sabat supaya tetap menjadi kudus, supaya menjadi ingat kepada setiap perintah Tuhan. Banyak hal yang Dia berikan supaya kita tidak lupa, ya. Nah, jadi hari ini saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita bisa menjadi anak Tuhan yang senantiasa ingat kepada perintah, bahwa perintah miswa Allah adalah hidup yang kekal. Kiranya Roh Kudus mampukan kita dan kita memperoleh hidup yang kekal. Haleluya, amin. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ibu-ibu di online juga silakan kalau ada yang mau bertanya. Sudah jelas ya?
Mungkin ada yang bertanya? Tidak ada? Belum terpikirkan? Ya, nanti setelah ini baru dipikirkan. Ya. Silakan ibu-ibu yang di Zoom jika ada yang disampaikan. Tidak ada. Baik. Ya, tadi saya sudah sempat dengar ada yang bertanya bagaimana kondisi istri saya. Sudah lebih baik, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Sudah bisa datang ke gereja dan harus mulai melayani. Jadi kesehatan diberikan tujuan satu untuk bisa melayani. Supaya bisa hadir ke gereja. Saya dulu ketika awal-awal mulai datang ke gereja jauhnya minta ampun. Jauhnya minta ampun. Yang di Jakarta tahu lah itu Cinere di ujung mana, gitu ya. Jalannya sempit dan macet pula. Setiap kali malam minggu saya sakit. Setiap malam minggu. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, tolong sembuhkan saya besok pagi. Karena saya mau ke gereja. Paginya sembuh. Tapi herannya itu setiap minggu begitu. Sampai pada akhirnya, oh iya, karena dengan kesembuhan itu dan kesehatan itu bisa memulihkan waktu. Jadi kita perlu minta kesehatan, kita perlu minta hal-hal dari Tuhan untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Ya. Nah, terima kasih ibu-ibu atas segala doanya. Jika tidak ada pengumuman lagi, kita tutup sama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami dari kejahatan. Karena Engkau yang kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, oh. Terima kasih. Oke, ya. Sampai ketemu lagi.